Hai, selamat malam waktu Indonesia, waktu Jakarta, dan juga selamat pagi waktu Amerika atau waktu Virginia. Selamat datang di Listen to Kim FM Podcast live on Instagram. Seperti biasa kalau di acara live seperti ini, kita sudah jalan yang namanya US 5 Part 2. Dan sebelumnya saya mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk kamu yang merayakan. Dan ngomongin tentang Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran, seperti halnya US 5 kali ini, ya kan? Saya ingin mengajak salah satu yang akan kita ajak ngobrol, di mana beliau memang tinggalnya di Amerika, yaitu di kota Virginia. Seperti sudah di-sounding bahwa di US 5 Part 2 ini kita akan lebih ingin mengajak teman-teman Indo yang tinggal di luar negeri, khususnya yang ada di USA atau di Amerika United States. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama salah satu penyiar radio VOA, Mbak Eva Madrieva. Oke. Hai Mbak Iga Intan, selamat malam. Terima kasih sudah join. Tungguin ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seru gimana sih Lebaran di sana. Selamat pagi waktu Virginia. Ya, selamat pagi Mbak. Apa kabar Mbak Eva? Di sana udah malam ya? Udah malam, di sini sudah jam 9 malam. Berarti di sana jam 10 pagi betul ya Mbak ya? Sini 10 pagi Mbak, benar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, maaf kalau ada salah. dan kita Jadi, baru lebarannya, dan lebarannya agak-agak meriah sih meriah, cuma diwarnai dengan aksi kehabisan atau kelangkaan bahan bakar. Jadi kalau Mbak Kimi dan para penonton ya menyimak informasi dari Amerika barangkali ada hacker, ada peretas yang meretas jaringan pipa untuk distribusi bahan bakar bensin BBM di sepanjang pantai timur. Jadi kita yang tinggal di daerah yang ada di pantai timur, jadi mulai dari Virginia, New York, New Jersey, terus naik ke atas ya, itu semuanya nggak punya bensin hari-hari ini. Dan itu menyulitkan kita sejak hari Senin Selasa. Dari hari Senin kemarin? Betul. Oh my God. Berarti ini salah satu info yang perlu diupdate juga buat teman-teman di Indo yang belum tahu ya mengenai kabar ini. Jadi itu salah satu peristiwa yang sedang memprihatinkan di hari raya ini ya Mbak Eva ya? Iya, karena gimana pun kan kita butuh mobil ya untuk pergi ke masjid. Dan sekarang ini karena lagi corona, kita nggak bisa di masjid berlama-lama gitu kan. Sholat Idul Fitrinya itu juga dibikin beberapa shift atau beberapa jam begitu, jadi dari jam 7, jam 9, jam 10. Nah kita kan butuh mobil, tapi ya itu nggak ada bensin. Jadi walhasil orang-orang antri sampai 5-6 jam sebelumnya hanya untuk mendapatkan bensin. Gitu Mbak Kimi. Ya ampun, ini salah satu pembukaan yang membuat terkejut karena ya selain virus corona yang membuat kita prihatin merayakan hari raya, dan ternyata di daerah USA khususnya Virginia, New York, dan New Jersey sekitarnya ada musibah tersebut. Mudah-mudahan segera berakhir ya Mbak Eva musibahnya gitu. Mudah-mudahan Mbak Kimi. Dan ngomong-ngomong, selamat datang di podcast Listen to Kim FM. Is all about single fighter. Intinya kita ingin support each other untuk single fighter, Mbak Eva. Untuk garis benang merahnya seperti itu. Tapi di US 5 Part 2 ini kita ingin support teman-teman yang pengen tahu di US tuh gimana sih. Waktu kemarin kita bikin Ramadan di US, Ramadan di New York. Nah, karena sekarang udah momen Lebaran, pengen tahu dulu deh di Lebaran di sana tuh seperti apa. Tapi kita pengen kenalan dulu sama Mbak Eva. Mbak Eva kan salah satu penyiar radio di VOA gitu ya. Kalau boleh tahu gimana sih awal perjalanan karirnya, kok bisa, ini kan kita juga supportnya adalah from Indonesia to USA. Gimana awalnya Mbak Eva bisa mempunyai karir yang begitu bagus dari jurnalis di Indonesia sampai akhirnya bisa sekelas Amerika VOA? Ya, jadi saya sih mulai bekerja itu dari masih kuliah ya, dari masih kuliah di FISIP UI di Depok itu. Saya udah pengen banget, tadinya awalnya tuh jadi aktivis, tapi kan terus teman-teman banyak pernah undang kita ke sebuah radio mahasiswa, waktu itu namanya Radio Arif Rahman Hakim, kalau teman-teman pernah kenal, itu 88,6 FM kalau saya nggak ingat, saya nggak salah ingat. Nah dari situ tuh ditawarin jadi penyiar, gimana kalau jadi penyiar aja di kita, karena waktu itu memang lagi zamannya banyak demonstrasi dan butuh mahasiswa yang punya visi gitu ke depan, mau kayak apa nih dibikin gerakan mahasiswa itu ketika itu ya 94-95. Jadi 95 saya masuk di Radio Arif Rahman Hakim.
Terus dari situ udah deh mulai langsung banyak pinangan, dapat banyak tawaran ke Radio Trijaya, terus ke SCTV, ke jadi koresponden di NHK. NHK itu televisinya Jepang di Tokyo. Lalu mulai itu kemana-mana sampai ke Radio Singapura di Singapura, balik lagi ke Indonesia ketika itu karena melahirkan ya, karena nanti kita bisa cerita sendiri tuh versi punya si kembar 3 ini. Lalu sampai akhirnya ke Amerika dan bekerja di VOA. Jadi cukup panjang sih Mbak Kimi dari tahun 95. Udah tua juga nih, Bu. Bukan tua, Mbak, dewasa. Oke. Iya. Nah, lalu berarti ketika memulai karir itu sebenarnya di ARH Global, betul kan ya, Mbak ya? Betul. Sekarang jadi Global Radio ya. Grupnya MNC itu. Dari situ baru memulai ke beberapa channel hingga akhirnya bisa masuk ke VOA ini gitu kan. Kalau boleh tahu, memang dulu dari kecil, ini kan kita mau tahu juga ya, cita-citanya ingin menjadi seperti Mbak Eva Madreva sekarang kah? Atau memang ini cita-cita yang tidak pernah diimpikan sama sekali, by the way? Nggak pernah diimpikan. Tahu sendiri kalau zaman dulu ya, orang tua kita kan rata-rata semuanya masih sangat konvensional. Inginnya tuh anak tuh kalau nggak jadi dokter, jadi insinyur. Jadi ketika saya kuliah, terus saya bahkan mengambil waktu itu jurusannya kesejahteraan sosial. Ibu saya bilang, mau jadi apa sih kamu? Terus aku bilang, ya aku kan pengen jadi aktivis. Waktu itu kan moodnya masih berubah-berubah. Tahu sendirilah, teenager, saya remaja. Aku bilang kalau di kesejahteraan sosial tuh kita bisa bantu menangani lansia, bisa menangani KDRT, nah itu waktu tahun 90-an tuh ibuku kan belum dapat gambaran KDRT itu apa sih, orang di rumah baik-baik aja gini kok ada KDRT. Lansia yang mau kamu urus tuh yang kayak apa, tunawisma yang kayak mau kamu urus tuh yang kayak apa gitu-gitu. Tapi saya sekolah aja terus hingga akhirnya tadi itu mulai terlibat dengan berbagai macam aktivitas di kampus sampai jadi ketua senat. Terus habis itu baru deh jadi siaran di ARH, Kimi. Oke, berarti memang sebetulnya udah jalannya seorang Mbak Eva untuk pada akhirnya bisa di VOA ini. Udah berapa lama Mbak, by the way, di US? Apakah memang begitu move to US sudah di Virginia atau ini merupakan kota yang keberapa gitu ketika Mbak Eva menjejakkan kaki ke negeri Paman Sam tersebut? Ya, saya udah dari Mei 2010, jadi udah hampir 11 tahun ya, 11 tahun udah Mei ini 11 tahun ya, dan selalu tinggal di Virginia. Ini ada satu trik nih kalau teman-teman nanti kebetulan kerja atau ada di Amerika, kita itu yang tinggal di Virginia, Maryland, dan Washington DC itu saing-saingan untuk berebut menjadi warga negara. Jadi maksudnya untuk menjadi penghuni kota itu gitu ya. Jadi misalnya mereka yang ada di Maryland akan bilang, enakan tinggal di Maryland, pajak murah, banyak orang Indonesia, banyak makanan enak gitu-gitu ya. Sementara mereka yang tinggal di Virginia bakal bilang, tapi di Virginia itu keren banget, banyak fasilitas pendidikan, dan memang komunitasnya lebih banyak warga waktu itu ya, warga kulit putih. Sekarang sudah macam-macam, udah warna-warni, yang lebih aman, pendidikannya lebih terjangkau, lebih baik dari segi pendidikan. Nanti yang di DC bilang lagi lain lagi. Jadi waktu saya bingung memang ini mau tinggal di mana nih, di Maryland, di Virginia, apa di DC gitu. Tapi akhirnya saya memilih untuk tinggal di Virginia karena alasannya udah demi sekolah anak-anak lah. Kan kita ya udah seumuran gini ya, mau ngapain lagi, pasti kan pinginnya anak-anak punya sekolah lebih baik. Gitu aja Mbak Kimi. Oke, berarti memang bisa dibilang dilematis banget ya Mbak, mau tinggal di mana. Kalau saya sih boleh, kalau saya ada di pilihan Mbak Eva, boleh nggak pindah-pindah sebentar di Maryland, sebentar di Virginia, sebentar di sini di situ. Boleh nggak sih Mbak? Boleh pilihan gitu atau memang kita harus pilih salah satu atau gimana waktu itu Mbak Eva akhirnya ya udah straight to the point di Virginia sebelum memutuskan semua itu? Tergantung sih kita targetnya ingin apa. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman di Indonesia tuh yang ingin pajaknya lebih rendah ya. Jadi mereka memilih tinggal di Maryland karena pajaknya lebih kecil. Misalnya kalau mereka beli mobil sekali, terus bayar pajaknya cuma 1 kali, udah nggak pernah bayar pajak lagi. Nah kalau di Virginia kita beli mobil, tiap tahun kita bayar pajak tuh Mbak. Jadi setiap kali kita perpanjang SPKB ya, surat tanda kendaraan bermotor, itu kita mesti bayar pajaknya juga gitu. Tapi ya itu tadi pendidikannya bagus sekali. Jadi anak-anak dapat pendidikan yang kita kebetulan anak-anak saya dapat apa yang disebut sebagai bukan special education, advanced academic program. Jadi program untuk anak-anak dengan kepandaian atau kebakat khusus begitu. Nah itu didukung support penuh oleh Virginia. Lalu Virginia juga sangat kuat untuk STEM misalnya atau
science, teknologi, engineering dan math. Jadi akhirnya udah saya pilih ke Virginia aja gitu Mbak Kim. Oke, makanya kan saya bikin tema US5 Part 2 ini lebih ke teman-teman yang di Indo sekarang move to US gitu kan. Berarti Mbak Eva kan tadi sudah sharing 11 tahun kurang lebih di sana. Selama 11 tahun sudah pulang kampung belum Mbak? Apa nggak pulang-pulang? Oh udah. 2 kali doang. Kenapa? Karena satu mesti nabung. Kan tiket mahal ya. Well, kalau sekarang sih lagi corona murah nih, cuma $700 udah bisa bolak-balik di Amerika. Cuman kan ada karantina segala lupa. Tapi waktu itu kalau kita pulang satu orang tuh kira-kira 1.500 sampai 1.800 US satu orang. Nah berhubung saya punya anak 4 dengan suami, jadi kan berenam. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita pulang berenam itu bisa buat beli buat bayar rumah, bisa buat bayar rumah, bisa buat bayar DP rumah. Karena pasti langsung keluar duitnya 10 ribuan aja tuh hanya untuk beli tiket aja, beli tiket pesawat aja tuh 10 sampai 12 ribu dolar. Belum lagi tentu kalau kita pulang ke Indonesia, namanya udah 5 tahun nggak pulang kan pengen jalan-jalan ya, pengen makan enak, masa kita di rumah doang ya. Akhirnya kita mesti nabung. Walhasil kita baru pulang 2 kali sih Mbak Kimi. Selama 11 tahun ini gitu ya. Iya. Aslinya mana sih Mbak Eva by the way? Saya Aceh, suami saya orang Magelang. Oh. Oke, berarti memang kalau pulang ke Indo pulang ke Aceh dan ke Magelang atau enggak, pulang ke Jakarta. Satu aja? Pulang ke Jakarta. Oh, memang karena di Jakarta? Iya, Bapak Ibu ada di Jakarta. Udah pindah ke Jakarta semua, jadi kita balik ke Jakarta. Pengen sih pulang kampung yang beneran kampungku ya, tapi belum sempat sampean nih, nanti barangkali. Menarik ya, itulah teman-teman di Listen to Kimi FM ini ingin selalu menjadi wadah support system. Jadi kalau misalkan teman-teman menyimak dari kemarin-kemarin kita bikin tema US5 itu mengangkat teman-teman di Indo yang tinggal di US. Kemarin cerita tentang Ramadan di Ramadan di US, lalu Ramadan di New York. Nah, karena sekarang momennya baru hari Idul Fitri, kita akan sharing tentang Lebaran di US, khususnya Mbak Eva tinggal di Virginia. Mbak, kita langsung to the point nih, kalau ngomongin tentang Lebaran di Amerika sendiri, apalagi kan Mbak Eva salah satu orang yang bisa dibilang peranannya penting lah sebagai penyiar radio VOA gitu. Apa kabarnya sih Mbak Lebaran tahun ini setelah pergantian presiden yang kayaknya sekarang lebih suportif terhadap orang-orang Muslim seperti itu? Ya, ini belum ngomongin soal politiknya dulu, ngomongin soal Lebarannya jauh lebih baik lah kali ini ya. Karena pertama kita Lebaran bisa sholat atau bisa kumpulnya lagi di masjid. Dulu tahun lalu kan belum bisa ya, tahun lalu kan betul tutup penuh. Dan tahun lalu kan kita seperti dalam gua yang gelap gulita, kita nggak tahu kita berhadapan dengan siapa nih corona. Terus kebijakannya ganti-ganti, ada yang bilang harus pakai masker, sementara Presiden Trump waktu itu bilang nggak perlu pakai masker, ini semuanya hoax. Gitu kan. Lalu ada yang bilang ini penyakit yang dibawa dari Cina, sehingga kita jadi pada ketakutan dengan banyak orang khawatir dengan orang Asia misalnya dan juga orang keturunan Cina. Tapi ada juga yang bilang no, ini dasarnya memang dari Inggris. Jadi memang waktu itu begitu banyak berita hoax, jadi kita takut sekali kemana-mana sehingga cuma ada di dalam rumah. Akhirnya sholat dan sebagai juga nggak bisa kan. Nah berbeda dengan tahun ini Presiden Biden memang langsung menggalakkan vaksinasi kan, begitu dia terpilih 20 Januari langsung digalakkan vaksinasi, dan pada Mei ini semua orang udah terbiasa untuk pakai masker, nggak pernah orang keluar rumah tuh nggak pakai masker, apalagi kalau di Virginia ini kalau nggak pakai bisa dihukum gitu ya, kena sanksi. Dan pas Idul Fitri ini sudah mulai dibuka masjid-masjid, jadi kita mulai bisa beribadah, mulai bisa datang meskipun tentu dengan pembatasan sosial yang ketat ya, karena pasti kan ada tadi saya bilang ada shiftnya, ada pengelompokan gitu. Kalau Anda mau sholat jam 7 cuma bisa 50 orang, jadi kalau yang udah datang terus nggak masuk ya tunggu, sabar, nanti sholat berikutnya jam 9. Tapi jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu gitu Mbak. Kalau tahun lalu tuh benar-benar bingung ini gimana cara ngadepinnya gitu, dan ini kan kejadian pertama. Ini jadi catatan penting nih buat kita semua nanti, teman-teman yang ikut nonton juga. Kejadian seperti ini kan hanya pernah terjadi di dunia tahun 1908 ketika ada flu Spanyol ya. Dan ketika itu tidak pernah ada catatan, tidak pernah ada dokumentasi bagaimana warga tuh menghadapi pandemi seperti ini. Jadi nggak pernah ada catatan di dalam sejarah tuh, nggak pernah catatan ibu-ibu tuh dulu ngapain, anak-anak tuh dulu ngapain, cara pengobatan ngapain tuh nggak ada. Nah makanya kalau kita menghadapi saat ini inilah saatnya peran penting kayak Mbak Kimi juga mencatat, mendokumentasikan apa yang terjadi saat ini, gimana perasaan kita sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai anak-anak misalnya tiba-tiba dari sekolah dicerabut ya, dari sekolah nggak boleh sekolah, tinggal di dalam rumah.
semuanya harus di rumah, kerjain semua apa dari rumah. Apa yang mereka rasakan, nggak punya teman lagi, depresi barangkali. Tapi juga di sisi lain mereka bisa lebih fokus belajar karena one on one karena sama gurunya ya, karena belajar. Tapi tadi banyak kendala juga, ada wifi-nya naik turun atau nggak ada wifi sama sekali, nggak punya laptop misalnya, tiba-tiba orang tuanya harus punya laptop atau mengupayakan dari sekolah. Jadi tolong catet kayak gini tuh dicatat, karena kita nggak tahu, siapa tahu dalam 50 tahun lagi ada pandemi lagi seperti ini. Saya udah mati barangkali ya, teman-teman yang lain udah sekarang hidup pada yang menghadapi barangkali udah nggak ada, tapi ada catatan. Jadi orang tahu, oh dulu tuh prosedurnya tuh gini. Jadi nggak seperti tahun lalu bingung gitu Mbak Kimi ya. Oke. Ini salah satu info yang cukup menarik sekali karena tadi Mbak Eva menyampaikan bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi di tahun 1908, Mbak Eva, betul ya? Ya, flu Spanyol yang menewaskan 1 juta orang ya. Tapi sampai tadi nggak pernah ada catatannya, nggak pernah ada dokumentasi selain kabar bahwa orang meninggal banyak 1 juta orang karena ada flu. Tapi apa flu-nya? Terus gimana cara mengatasinya? Gimana sikap orang-orang ketika itu, kan nggak pernah ada catatannya. Nah ini saatnya kita tulis, kita sampaikan apa yang kita rasakan supaya orang nanti bisa tahu, entah 50 tahun lagi saya bilang, 100 tahun lagi ada juga penyakit seperti ini ya. Iya, dan thanks God to digital era ya, karena sekarang ini all about digital, kita bisa mendokumentasikan gitu, dari mulai peristiwa yang baru ada virus ini ada di mana-mana, atau mulai dari Cina terus masuk ke Amerika, lalu seluruh dunia jadi global virus, dan akhirnya orang jadi takut sama virus yang mematikan ini gitu kan ya Mbak. Dan ini juga salah satu info yang menarik karena saya juga baru tahu dari Mbak Eva bahwa tahun 1908 pernah ada kejadian virus dari Spanyol ini. Kayaknya ya ini nantinya kita nggak tahu 50 atau 100 tahun kemudian akan kejadian lagi, anak cucu kita sudah pernah tahu dan baca dari histori kita seperti itu gitu. Betul. Wah. Dan Kimi memang menarik sekali juga barangkali peran penting perempuan dan ibu itu luar biasa. Memang di saat-saat kayak gini tuh barulah perempuan tuh boleh tepuk dada, boleh berbangga hati karena kita itu is a truly fighter-nya itu ya perempuan. Saya kasih contoh aja gini, misalnya saya di Virginia ini ketika diumumkan anak harus sekolah semua dari rumah. Nah, meskipun saya udah tinggal lama, saya udah kerja di VOA, tapi kan nggak semua keluarga itu punya misalnya laptop, punya komputer untuk semua anak. Kayak saya punya anak 4, saya nggak punya, saya meski punya anak 4, nggak 4-4 punya laptop gitu kan, paling laptopnya 1 ya di share rame-rame lah dulu gitu buat ngeliat-ngeliat apa film atau apa gitu, atau main mungkin pekerjaan. Ini tiba-tiba harus punya laptop 4. Kita harus punya saluran wifi yang baik karena mereka semua kelasnya kan beda-beda nih pasti kan. Jadi wifi itu bakal terserap banyak. Nah terus kita jadi ngumpulin gimana caranya supaya mereka bisa sekolah dari rumah. Nah ibu-ibu ini berkumpul ngomong ke sekolah, sekolah bisa nggak kamu pinjemin kita laptop? Nah karena kita semuanya nggak punya fasilitas ini. Dan sekolah yang akhirnya bicara dengan dinas pendidikan di Amerika, bicara dengan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa, Microsoft, Google, Facebook, macam-macam. Sumbangin dong laptop buat anak-anak sekolah. Nggak cuma yang di Virginia, di seluruh Amerika. Sumbangin dong laptop untuk anak-anak. Jadi mereka tuh bisa punya laptop. Dan akhirnya dikasih. Jadi akhirnya kami dapat laptop pinjaman dari sekolah, masing-masing anak, tentu dicatat ya, oke laptop yang A dipinjam sama si Eva, laptop B dipinjam sama Kimi, laptop C gitu. Dari catatannya dan mereka harus menandatangani surat bahwa laptop ini hanya diperuntukkan buat sekolah. Jadi nggak boleh untuk nonton film atau untuk main game gitu, nggak boleh. Jadi benar-benar buat sekolah tok. Itu dipinjemin. Nah itu kan berkat peran gigih perempuan ya, mau untuk bilang, oh ini anak gue butuh laptop, nggak mungkin kita bisa sekolah semua kalau nggak ada laptopnya gitu. Dan kita nggak cuma nge-push dinas pendidikan, tapi juga perusahaan-perusahaan raksasa, tadi saya bilang Microsoft, Google, Facebook, segala rupa untuk bantu support gitu-gitu. Atau yang kecil lainnya misalnya mereka-mereka yang selama ini mendapat apa yang disebut sebagai subsidi makanan cuma-cuma dari sekolah ya. Jadi kan banyak keluarga di Amerika ini juga keluarga nggak mampu loh Mbak Kimi, bukan semuanya berada. Nah mereka selama ini kalau sekolah, itu bisa dapat makanan gratis dari sekolah. Jadi bisa dapat breakfast, sarapan pagi, dapat lunch, makan siang, dan sebelum sekolah mereka bisa dapat makanan untuk bawa pulang gitu. Nah dengan sekolah tutup, kan nggak ada tuh subsidi makanan itu ya. Dan sementara mereka kan juga tergantung sekali pada subsidi pemerintah. Nah ini gimana? Nah ibu-ibu kumpul lagi nih, para orang tua ini pada emak-emak ini pada kumpul lagi. Juga bilang ke dinas pendidikan, juga bilang ke pemerintah negara bagian, walaupun kita nggak sekolah, bisa nggak kita tetap mendapatkan makanan gratis itu buat anak-anak kita? Terus diaturlah cara, jadi misalnya setiap hari Senin,
kita bisa datang ke sekolah untuk mendapatkan satu bungkus makanan yang isinya tuh misalnya susu 10 kotak misalnya, atau burger misalnya, atau buah-buahan. Jadi lumayan membantu. Jadi itu saya pikir peran penting perempuan di era pandemi ini memang luar biasa, Mbak Kimi. Nggak pernah bisa dianggap remeh ya. Betul sekali. That's why kan kalau podcast saya tagline-nya adalah it's all about single fighter. Ternyata ini single fighter is not about the single dad, single mom only, tapi memang we are a fighter. Salah satunya ibu-ibu di Virginia yang memperjuangkan laptop untuk anak-anaknya dan untuk ya ibaratnya kesejahteraan putra-putrinya di era paceklik pandemi seperti ini gitu kan ya Mbak Eva. Memang kalau peran wanita itu sangat multitasking deh. That's why saya sangat bisa dibilang sangat big applause buat ya kita sebagai wanita. Kayaknya kalau dipikir-pikir lagi kok bisa ya, kadang kita ngerjain satu hal tapi bisa 3-4 hal gitu kan. Itu tidak bisa dilakukan oleh pria. Mohon maaf ya pria, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Makanya wanita itu patut dihargai, dicintai, disayangi, karena begitu dia sudah memberikan segalanya, ketika dikecewakan biar semua gitu kan sih Mbak. Loh, ini bukan cerita ya, tapi ini hal nyata. Ngomong-ngomong kita mau sapa-sapa dulu yang sudah gabung di sini. Oh, di sini ada Mas Muhammad Rizat, Mas Morris ya. Hai Mas, apa kabar? Lalu ini di sini juga ada namanya Sigit ya. Muhammad Rizat ini Sigit. Iya, Mas Sigit Rizat. Iya, Mas Sigit Rizat. Sigit ini siaran juga ya Mbak Eva ya? Sigit, kita siaran bareng kan? Dulu kita siaran bareng di ARH. Dunia sempit ya, dulu aku di Woman Radio soalnya kenal Mas Sigit juga gitu. Tunggu, terus di sini tadi ada yang menyapa Mbak Eva juga, mana ya? Oh, dari Mbak Riri Mariska, katanya selamat lebaran Mbak Eva. Selamat lebaran. Ya, ada. Saya masih menunggu paru goreng. Oh. Lalu ada siapa ini Mas Dedi Nata Wijaya, maaf lahir batin ya Mbak, Kakak Eva gitu. Lalu ya ada beberapa juga yang sudah join, terima kasih sudah join di podcast Listen to Kim FM. Lebaran di US, tema kita hari ini adalah masih di US 5 Part 2, karena memang kembali lagi Listen to Kim FM ini nggak pernah berhenti untuk support each other. Makanya tadi Mbak Eva juga sudah sharing bahwa ternyata ibu-ibu di sana juga sangat berperan penting ya, khususnya di era pandemi untuk school from home seperti ini gitu. Nah, ada pertanyaan tuh Mbak Eva, apakah di Wi-Fi di US itu digratiskan juga di era seperti ini atau gimana Mbak? Enggak, Wi-Fi tetap kita harus bayar, tapi tidak terlalu mahal, jadi murah sekali. Jadi sekitar $30 itu sudah dapat Wi-Fi yang jaringannya bagus sekali, berapa kilobyte ya. Pokoknya itu bisa buat ya anak-anak berempat ini pokoknya udah nggak berantem lagi lah. Dulu sempat tuh waktu baru mulai, aduh jaringan saya juga kerja dari rumah gitu kan. Kalau mereka nyala semua, saya nggak bisa kerja tuh karena nggak bisa ngambil data dari kantor karena jaringan jelek. Tapi kita dapat support untuk bayar Wi-Fi yang murah, yang $30. Dan kalau mereka yang tetap tidak bisa juga punya Wi-Fi, mereka bisa datang ke ada beberapa spot gitu dibuat oleh pemerintah untuk dapat Wi-Fi gratis. Jadi memang pemerintah peduli lah soal ini. Satu lagi nih Kimi, ini selain kaitannya dengan sekolah ya, ini perempuan-perempuan di Amerika ini juga sekarang buat kayak semacam kampanye atau simbol itu untuk mengatasi KDRT. Ini bukan masalah yang ringan ya, karena seiring dengan pandemi virus corona, perempuan yang tadinya bisa kerja keluar rumah gitu kan, kita kerja di mana-mana dan nggak perlu berhadapan dengan misalnya let's say sebut saja pasangan hidup atau suami atau siapa yang bisa melakukan tindakan-tindakan abusif. Sekarang kan harus tinggal di rumah rame-rame sama-sama. Jadi tingkat KDRT di Amerika itu langsung spike, langsung melonjak dahsyat sekali. Banyak yang berakibat fatal juga. Jadi berakibat fatal baik luka-luka maupun meninggal ya. Nah sekarang sesama perempuan di Amerika ini bikin kayak simbol kampanye misalnya kalau mereka butuh pertolongan tapi nggak bisa minta tolong karena misalnya di rumahnya teleponnya dijagain suaminya jadi nggak bisa nelpon 911 misalnya atau emergency atau nggak bisa minta tolong tetangga karena ada apa-apa. Nah kalau sampai mereka bisa keluar dan ingin memberi tanda bahwa mereka berada dalam bahaya, mereka bisa kasih tanda begini, ini angka tanda tangan ya, jempolnya di dalam gini, lalu mereka bisa kasih tanda gini. Nah ini semua perempuan di Amerika akhirnya tahu bahwa kalau ada yang memberi tanda ini, itu dia dalam bahaya, dalam KDRT dan minta tolong. Nah jadi sering tuh kita ketemu di pusat perbelanjaan. Itu di mana Mbak? Di seluruh Amerika. Di seluruh Amerika.
Oh, nggak, maksudnya kita akan nemui orang yang dengan tanda tadi tangan seperti ini, itu kita bisa menemukannya di mana? Di mana-mana. Jadi ketika misalnya Kimi misalnya lagi ada di jalan di supermarket ya misalnya, atau di pom bensin atau di mana di tempat umum. Kalau misalnya melihat ada seorang perempuan atau anak perempuan jalan sama-sama dengan laki-laki, entah itu bapaknya, entah suaminya, entah pasangan hidupnya, lalu dia memberi kita tanda dari belakang begini, terus begini ya. Nah, itu berarti dia dalam bahaya. Kita wajib untuk menelpon polisi, nelpon 911 untuk kasih tahu, oh, ini tadi gua lihat perempuan ini memberi sign, memberi simbol bahwa dia dalam bahaya. Jadi ini kecil-kecil tapi penting gitu loh Mbak Kimi. Bagaimana kita sesama perempuan saling menolong satu sama lain di saat pandemi ini, gitu Mbak Kimi. Berarti ini woman empowerment woman ya Mbak ya, saling support each other-nya dengan, ya maksudnya kita nggak perlu ada polisi yang standby di sana, tapi let's say kita perempuan biasa kayak saya pun wanita biasa ada di sekitar tapi ada memberikan tanda seperti itu, berarti wanita itu dalam kondisi yang berbahaya. Iya. Ya, apakah ini berlangsung selama pandemi ini Mbak atau baru-baru ini? Saya lihat baru-baru ini sejak pandemi ini makin nggak terkendali, dalam arti kita belum tahu kapan kita bisa mulai berangsur normal lagi begitu ya. Ini mulai banyak kampanye-kampanye dilakukan untuk menolong korban KDRT. Di Indonesia sendiri saya dengar mulai banyak juga mereka-mereka yang menawarkan yang disebut sebagai rumah aman atau safety house gitu Mbak ya. Jadi kalau mereka merasa nggak kuat lagi hidup dalam tekanan, ini tekanannya terutama kalau udah main fisik ya, jadi bukan cuma mental tapi fisik, mereka bisa telepon, ada nomor telepon, beberapa nomor telepon bisa mereka kontak dan dijemput untuk tinggal di rumah aman. Di Jakarta udah banyak saya dengar kabarnya begitu Mbak Kimi. Iya betul, karena memang pandemi ini stay at home bisa dibilang tanda kutip bikin orang gila ya Mbak Eva. Kalau kita nggak bisa melatih mental kita, melatih pikiran kita tuh, Mas Rifat kan ahlinya tuh ya untuk jiwa bahagia seperti itu. Jiwa positif. Kita akan terpuruk dalam bisa dibilang virus ini, yang ada kitanya malah ya tadi harusnya itu tidak terjadi kayak seperti KDRT itu kan Mbak. Makanya kalau di Indonesia sih memang yang saya tahu tuh tingkat perceraian sangat tinggi gitu loh. Ya karena yang bisa jadi karena faktor ekonomi dan faktor kekerasan itu salah satunya. Kalau di Amerika sendiri, apakah itu berlaku untuk US citizen aja atau memang let's say kayak Mbak Eva juga sebagai warga Indo atau warga Indo yang lain berlaku ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan seperti KDRT itu terjadi terhadap kita yang bukan US citizen? Berlaku untuk semua. Jadi semua warga negara, nggak ada yang membedakan apakah itu harus warga Amerika atau penduduk tetap ya. Bahkan banyak imigran kan yang pendatang yang baik yang resmi maupun yang ilegal. Kalau mereka dalam kesulitan, polisi akan turun tangan. Dan ya itu tadi saya bilang, sesama perempuan akhirnya kita jadi aware dengan lingkungan kita ya. Kalau kita lihat yang kayak gitu, buru-buru kontak polisi. Atau bahkan kalau di restoran lah, atau lagi tempat belanja terus melihat ada laki-laki yang kasar gitu, itu perempuan lain nggak akan segan-segan untuk bilang, kenapa sih mesti kasar? Anda nggak bisa bicara baik sama istri Anda, kayak gitu-gitu. Jadi mereka berani untuk ngomong bahwa lo tuh salah, nggak boleh lo kayak gitu sama pasangan lo gitu, kurang lebih Mbak Kimi. Oke, berarti memang ini satu hal yang menarik, bisa live Instagram bersama Mbak Eva. Tadi sudah dapat info sama-sama. Di Amerika sendiri lagi ada susah bensin, kita opening tadi kan, terus sekarang juga ada support woman to woman untuk saling mendukung di kekerasan ini gitu kan, apalagi ya susah ya Mbak kalau untuk bicara kekerasan fisik itu kayaknya udah tingkatannya udah sangat level up dan tidak bisa ditoleransi lagi sih kalau menurut saya. Dan sebagai wanita kan kita ya maunya selain dihargai secara lisan juga secara perilaku harusnya lebih dilemah lembutkan gitu ya Mbak ya, tidak diperlakukan kasar seperti itu gitu. Wah, sangat bisa dibilang sekarang sangat banyak informasi, itulah kenapa US5 ini dibuat. Kalau nggak ngobrol sama Mbak Eva, saya tidak akan terinfo di masalah ini gitu. Sama-sama, saling sharing Mbak. Oke, ngomong-ngomong lebaran lagi nih Mbak, lebaran US, apakah di Virginia khususnya, kan kalau saya lihat, let's say kayak di New York sendiri kemarin saya dapat info Muslim di sana sudah tidak asing gitu, dan akhirnya ya merasa ya udah gitu, tidak merasa sebagai, walaupun minoritas tapi tidak terasa inilah sendiri seperti itu. Nah di Virginia sendiri ketika momen kemarin Ramadan dan Lebaran, Muslimnya gimana sih Mbak? Apa memang mungkin ada komunitas sendiri termasuk yang Mbak Eva terlibat di dalamnya atau gimana?
Ya, jadi secara keseluruhan memang warga Muslim di Amerika ini kan kecil jumlahnya, hanya sekitar 1%. Tapi jumlah ini terus meningkat lebih pesat dibandingkan kelompok-kelompok agama lain. Untuk Virginia sendiri, di Virginia ini memang banyak sekali komunitas yang nggak cuma komunitas Indonesia, tapi juga Turki dan Arab. Saya juga nggak ngerti kenapa banyak sekali orang Arab tinggal di daerah Virginia. Mungkin itu tadi saya bilang, aman barangkali ya, atau mereka merasa pendidikan lebih baik untuk anak-anak mereka. Jadi komunitas Arab dan Turki itu solid di sini. Jadi mereka nggak cuma punya kegiatan untuk selama Ramadan dan Idul Fitri, tapi mereka bahkan punya kegiatan sekolah akhir minggu, kayak sekolah minggunya di umat Kristiani ya. Ini dibikin sekolah minggu untuk anak-anak Islam. Dan mereka jauh lebih disiplin nih dibandingkan saya. Kalau saya masih yang anak saya waduh lah Bu, nggak usah lah ngaji hari ini, ya udahlah nggak usah lah, ibu juga capek nganterin gitu kan. Nah, saya masih gitu. Tapi kalau yang teman-teman saya yang Turki, yang Sudan, yang Arab Saudi, itu mereka amat sangat disiplin ya untuk supaya anak-anak tetap sekolah di hari Minggu, itu sekolah pengajiannya ya, Kimi. Oke, berarti memang masih ada komunitas Muslim yang berada di lingkungan Virginia sendiri gitu ya Mbak ya? Ya. Oke. Kalau di Indonesia itu Virginia itu seperti daerah mana sih Mbak? By the way, boleh dideskripsikan nggak sih? Dan apa bedanya Virginia dengan DC atau Maryland dan state lain yang ada di US? Virginia kayak apa ya? Virginia, basically sebenarnya Virginia, Maryland di situ sama-sama masih lebih toleran. Karena kita nggak bicara misalnya kalau mereka yang Kimi tadi sempat cerita soal bagaimana anti-Asian American itu juga naik ya di sini. Nah itu kasus-kasus kayak gitu di ketiga negara bagian yang saling berdekatan ini. Jadi Virginia, Maryland di situ kayak Jabodetabek gitu loh, Jakarta, Bogor, Tangerang, karena selisipan deket-deket memang provinsinya besar, tapi mereka berdekatan satu sama lain. Nah itu kita nggak merasakan yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang gambaran di kota Indonesianya apa, mungkin kayak Jakarta ya kayak Jabodetabek. Orang-orang masih tetap saling menghargai kebutuhan pokok aman. Ini kalau saya bisa kasih lihat sebentar ya. Ini komunitas tetangga saya nih orang-orang Korea nih. Sebentar, bisa nggak? Gimana Mbak? Gini. Nah ini. Oke. Ini komunitas American dan Korea nih. Jadi mereka ya kalau pagi kita jogging sama-sama misalnya, atau kalau ada yang keluar rumah ya cuci mobil bisa bareng-bareng, bisa ke rumah. Tapi saya tinggal di daerah kampung gitu Mbak, jadi bukan di perkotaan. Jadi kalau Mbak Kimi lihat ya tuh kan deso gitu ya, deso ya banyak kebun. Mbak, sedeso-desonya tetap Amerika loh Mbak. Tapi jangan diharapkan kayak di film-film yang banyak mobil, gedung tinggi, nggak ada gitu Mbak Kimi. Ini benar-benar deso yang benar-benar di pemukiman desa gitu deh. Jadi ya kita saling tolong menolong, jauh lebih solid dibandingkan mereka misalnya yang tinggal di New York yang selama ini barangkali luguenya lebih tinggi ya. Kalau di sini sih enggak gitu Mbak. Oke, berarti lebih asri gitu ya Mbak. Kayaknya tadi juga lebih bisa bilang lebih silent dibandingkan dengan kota besar kayak NY gitu atau DC yang kayaknya lebih macet. Di sana berarti nggak terlalu macet ya Mbak untuk jalanan gitu? Kalau kita ke kota ingin cari makanan, ingin beraktivitas lah, tentu kita kena jalan macet ya kalau kena masuk tol. Tapi kalau selebihnya ya enggak, sepi aja gini, kayak nggak ada apa-apa. Ya di sisi lain seru banget. Di sisi kalau ada yang kangen kota besar ya jangan tinggal di daerah pinggiran kayak Virginia gini, Kimi. Oke, ngomongin makanan, kita balik lagi ke Lebaran di US. Apakah Mbak Eva juga membuat menu-menu seperti yang ada di Indo, let's say kayak ketupat, opor, terus sambal goreng ati? Oh iya, oke. Tapi bedanya kalau di Indonesia kita bikin ketupat kan ada daun kelapa aja ya, kita bisa bikin dengan daun kelapa. Kalau di sini kan nggak ada, jadi saya bikin lah pakai plastik, biar agak kreatif dikit, pakai plastik. Ya, kalau kebetulan ketemu daun bisa, tapi nggak ada yang punya daun kelapa di sini, nggak ada yang punya pohon kelapa. Ya udah, jadi kita bikin dengan plastik. Saya tetap bikin sayur labu siam, lalu opor, rendang, sambal goreng ati, anak-anak bisa makan. Tapi yang jago masak tuh bukan aku, yang jago masak tuh suamiku. Aku bagian belanja dan milih-milih aja, dia yang jago masak. Tapi kalau gue masak malah jadi babak belur, anak-anak gak mau makan. Jadi ada pembagian yang jelas. Iya, karena kan setiap kita juga punya kapasitas masing-masing. Seperti Mbak Eva mungkin kapasitasnya udah dibelanja aja gitu. Bagian yang ngolah-ngolah, bagian suami. Toh juga
bersama-sama menikmatinya gitu Iya, kan. pokoknya aku bilang sama dia gini, oke, kamu kasih tahu aja, kasih direction, ini mau dibikin apa? Oh, ini bikin labu siap. Oke, Pak, ini labunya, ini kacang panjangnya, ini buncisnya, potong kecil-kecil. Nanti dia yang ngolah tuh segala bumbu-bumbunya, gue yang bagian potong kecil-kecilnya, bikin rapi, bikin cuci piring sebagainya, dia yang masak. Kalau aku yang masak, hasilnya babak belur. Jadi mendingan ya udah, yang sesuai job description-nya aja gitu, Mbak Kimi. Oke, ngomongin tentang tadi Mbak Eva yang bagian belanja gitu ya, kan kalau di Indonesia khususnya menjelang Lebaran kan kayak Mbak Eva mungkin udah tahu ya, H-7 Lebaran aja orang tuh udah pada belanja baju lah, apalagi di Tanah Abang kemarin aja lagi virus corona gila-gilaan kan bisa kayak nggak ada virus gitu kan. Nah di sana apa kabar Mbak? Apakah menjelang Lebaran juga masih sama momennya kayak ya udah kayak nggak ada corona deh, nggak jaga jarak dan lain sebagainya gitu? Enggak tuh Mbak, kita betul-betul masih sangat takut dan itulah barangkali yang membedakan Indonesia dengan Amerika ya. Di Amerika ini meskipun orangnya bisa dibilang misalnya pasti terbuka, komunikatif, ya bandel dalam tanda petik, dalam arti kalau apa-apa tuh nggak nerimo gitu aja. Tapi mereka sangat nurut sama otorita berwenang. Jadi kalau pihak berwenang, misalnya CDC, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, atau Departemen Kesehatan kita, atau pemerintah ya, Kudu Putih, Biden, bicara misalnya, pakai masker, semua pakai masker. Atau jangan keluar rumah, jangan beraktivitas di tengah kerumunan massa, itu nggak ada orang yang akan kerumunan. Jadi mereka masih sangat nurut sama otorita berwenang, sangat percaya pada pemerintah. Tingkat kepercayaan, tingkat loyalitas mereka tuh tinggi. Jadi kalau pemerintah kasih komen A, semua akan ngikutin. Karena mereka tahu persis kalau sampai mereka tidak mengikuti itu dan ada terjadi sesuatu, maka nggak ada yang tanggung jawab. Sama seperti saya bilang Mbak Kimi, ini ada hadiah ketika Lebaran kemarin, baru kemarin hari Kamis, CDC misalnya bilang, oke, boleh buka masker. Semua orang udah nggak perlu pakai masker. Mereka yang sudah divaksinasi 2 kali dengan Pfizer, BioNTech atau Moderna, karena itu 2 vaksin yang kita pakai, Anda nggak perlu pakai masker lagi ketika berada di luar rumah atau di kerumunan besar, asal nggak dalam ruangan tertutup. Semua orang nurut, meskipun masih ragu-ragu juga, jadi cautiously happy gitu ya. Mereka kalau ditanya, gimana, tahu belum kita nggak usah pakai masker? Yang benar, enggak lah, aku masih tetap pakai, aku masih ngeri gitu. Jadi mereka masih sangat nurut. Nah kalau kita di Indonesia kan gitu, orang-orang Lebaran ya udah, pemerintah bilang jangan belanja, ya tetap aja belanja, jangan mudik, tetap aja mudik gitu. Jadi aku juga kadang deg-degan ngeliatnya, ini gimana sih, mau sembuh apa nggak sih dari corona gitu loh Mbak Kimi. Mungkin bisa dibilang trust kita kali ya terhadap government gitu. Mungkin ya saya tidak menyalahkan pemerintahan kita juga, cuman kan memang basically masyarakat sudah melihat beberapa yang dilakukan oleh pemerintah itu mengecewakan. Mungkin ini menurut sudut pandang saya sebagai warga masyarakat Indonesia yang pada akhirnya trust itu tidak 100% gitu loh Mbak Eva. Makanya kan seperti kita halnya juga ke temen aja deh atau Mbak Eva ke saya, kalau sudah ada tidak trust kan kayaknya apapun yang dilakukan kayaknya udahlah gitu. Dengerin nggak dengerin terserah deh gitu nggak sih Mbak, seperti itu kan. Jadinya betul. Kembali lagi kita sebagai warga Indonesia juga ke kitanya sih, khususnya juga teman-teman yang malam hari ini menyimak. Ya, kalau kita ingin protek diri kita pasti kan masih takut ya. Virus ini juga mau kita percaya nggak percaya masih ada dan korban di mana-mana masih berjatuhan. Di Jakarta sendiri masih lumayan tinggi tingkat positif pasiennya seperti itu. Di Virginia gimana Mbak? Sudah ada penurunan untuk COVID sendiri? Nah, jumlah pasiennya? Iya, karena jumlah orang yang kasus baru yang tertular maupun jumlah orang yang dirawat di rumah sakit, orang yang meninggal, ini kan 3 indikator utamanya kan, itu makin lama makin turun, paling nggak dalam 2 minggu terakhir ini. Makanya kemarin CDC, pemerintah berani untuk bilang kita nggak perlu pakai masker lagi. Meskipun saya bilang tadi, orang-orang tetap cautiously happy, jadi senang tapi juga hati-hati, waspada, benar apa enggak. Dan kalau Kimi bilang tadi betul, pemerintah harusnya bisa lebih satu suara ya. Saya bukannya mau mengkritisi kebijakan pemerintah Indonesia, tapi belajar dari apa yang terjadi tahun lalu di Amerika ini misalnya, ketika Presiden Trump bilang nggak perlu pakai masker, ini cuma hoax, nanti juga sembuh sendiri. Sementara ada CDC, ada Dr. Anthony Fauci bilang pakai masker, ini bahaya, kita belum tahu ini penyakit apa, vaksinnya belum jelas. Nah rakyatnya bingung kan, ini segimana sih, Presiden ngomong A, kepala CDC bilang B, terus mau dikasih subsidi, jangan dikasih subsidi, nanti kalau dikasih subsidi rakyatnya jadi males, tetap rakyat harus kerja. Ini gimana, kita harus kerja apa kita dalam rumah gitu loh, jadi bingung. Tapi ketika Biden akhirnya memimpin dan mulai
berani untuk satu suara. Jadi kalau dia bilang pakai masker, maka semua yang di CDC, yang di Departemen Kesehatan, semua bilang pakai masker. Jadi orang pakai masker, nurut. Ketika dia bilang kalau nggak pakai masker nanti akan ada sanksi, karena kalau Anda nggak mau dikasih sanksi, ini virus corona akan naik lagi misalnya. Lalu orang jadi nurut. Tapi dia juga teguh misalnya ketika memenuhi janjinya untuk memberikan subsidi. Saya dapat subsidi loh Mbak Kimi, walaupun orang Indonesia. Iya. Oh iya, subsidi dalam bentuk apa Mbak? Duit dong, uang. Oh ya? Iya. Berapa, maksudnya kita tidak bicara angka, maksudnya subsidinya ini diberikan berapa kali-kali ininya jangka waktunya? Seharusnya 3 kali ya. Jadi yang pertama udah tahun lalu, tahun ini udah dapat lagi. Tapi itu subsidi diberikan untuk warga berpendapatan menengah ke bawah. Jadi ada batasannya gitu Mbak Kimi, nggak semua orang dapat gitu ya. Jadi pertama dia harus tercatat bahwa dia pernah bayar pajak. Kalau kita nggak bayar pajak, jangan ekspektasi, jangan punya harapan pemerintah akan bantu. Karena kalau kita bayar pajak, kita nunjukin bahwa kita memang sebagai warga ya ikut berkewajiban nih, gue bayar pajak gitu kan. Terus kedua, yaitu tadi ada batasan limitnya. Jadi kalau dia single, kalau dia tidak berkeluarga, maka minimal dia harus punya gaji 75.000 ke bawah. 75.000 ke bawah itu dalam 1 tahun. Jadi 75.000 tuh kayaknya gede sih ya, 900 juta setahun. Tapi kalau di Amerika tuh dianggap miskin Mbak Kimi, karena berarti nggak bisa bayar rumah, nggak bisa beli mobil, karena itu dianggap udah batas garis kemiskinannya segitulah ya, 60-70 ribu. Jadi ada aku pengen nangis, 900 juta tuh miskin ya Mbak. Oke, fine. Hitungannya setahun, kita nggak pernah hitungan sebulan. Kalau dia suami istri atau berkeluarga itu minimal 120.000. 120.000 ya, beda-beda 1, sekian M lah. Tapi ya itu jangan hitung rupiah, karena kan katanya di Amerika hitungannya dolar. Jadi bisa dihitung misalnya kalau bayar rumah misalnya sebulan itu harus bayar $2.500. Berarti dalam setahun kita butuh let's say $30.000. Nah, Anda bisa bayangkan kalau gajinya 120.000, 30.000-nya udah bayar rumah, berarti sepertiga. Kan tinggal 2/3-nya nih buat hidup ya, buat makan, buat bensin, buat sekolah anak-anak, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi dianggap miskin nih kita. Jadi kita dapat subsidi itu Mbak Kimi, karena kita dianggap warga yang berada di garis di bawah kemiskinan, kurang lebih begitulah. Nah, dengan pemberian subsidi itu atau insentif, kan saya atau warga lain itu juga jadi ngikut sama pemerintah, jadi nurut kan, kata pemerintah, ini aku kasih subsidi kamu, tapi kamu harus tinggal di rumah. Kalau kamu keluar, kamu harus pakai masker, kamu harus mau divaksinasi. Nah, mau nggak mau kan orang jadi ikut ya, karena komennya jelas, perintahnya jelas. Dan even vaksinasi juga gitu, vaksinasi dibikin gratis semuanya, nggak ada vaksinasi yang bayar. Kita juga di Indonesia kan masih gratis ya Sinovac. Bahkan sekarang ada gubernur nih yang dalam rangka untuk meningkatkan jumlah orang yang mau divaksinasi, dia kasih uang lotre gitu loh Mbak Kimi. Jadi gubernur negara bagian Ohio, dia memberikan $1 juta. Jadi ada kayak uang $1 juta itu bisa dibagi. Siapa yang mau vaksin akan dapat kupon, dapat nomor, nanti akan diundi. Siapa yang dapat 1.000, siapa yang dapat 2.000. Pokoknya ada uangnya, platformnya adalah $1 juta. Itu untuk dorong orang supaya mau divaksinasi. Jadi berbagai cara lah. Yang penting itu komennya satu aliran yang sama gitu ya. Jadi jangan yang satu bilang masih bilang B, jadi rakyatnya bingung gitu Mbak Kimi. Ya. Iya, jadi intinya satu vokal gitu ya Mbak. Jadi kita semua tuh kalau udah satu vokal ya udah ngikut semua gitu ya Mbak saya. Betul Mbak Kimi. Itulah kenapa saya bikin US 5 sekali lagi teman-teman sedang menyimak, karena bisa jadi teman-teman dan juga saya khususnya juga punya rasa keinginan untuk move on nih ke negara Amerika gitu. Bukan kita nggak cinta dalam negeri ya teman-teman. Ya ini Mbak waktu pertama kali pindah ke sana ada rasa nyesel nggak sih ninggalin Indo, atau perasaan apa yang pertama kali Mbak Eva rasakan ketika menginjakan kaki pertama kali di Virginia? Oh ya, nyesel. Iya, nyeselnya kan saya karena waktu baru-baru pertama itu kan tentunya kita pindah dari sebuah negara yang penuh dengan support system ya. Ada keluarga, ada ibu. Saya punya ada mbak-mbak yang bantu ngurusin anak-anak gitu. Anak-anak kan ada 4, 3 dan 1 lagi. Jadi ada support system itu. Kalau mau apa-apa tinggal keluar rumah, tukang sayur dateng beli sayur. Kalau nggak punya mobil ada beca, ada ojek. Sampai sini itu nggak ada, semua nggak ada Mbak Kimi, nggak ada. Kita harus ngurus anak kita berempat kecil-kecil itu sendirian. Saya benar-benar nyari rumah waktu itu nyawa untuk kontrakan rumah gitu ya. Itu 4 anak saya bawa pergi naik kereta api atau naik taksi. Naik taksi juga belum tentu taksinya mau loh. Karena taksi itu kalau bawa anak kecil dia mintanya ada car seat. Jadi dia bilang kalau dia lihat saya berhentiin taksi terus
nggak ada karsit. Ya udah dia lewat aja, nggak mau naik taksi. Jadi terpaksa saya bawa mereka kecil-kecil nih, baru 2 tahun, 3,5 tahun tuh saya naik bis, naik metro itu untuk nyari kontrakan rumah, beli makanan kayak gitu-gitu. Jadi saya ya Allah nyesel banget, kenapa sih gue mesti ke Amerika? Kalau di Indonesia kan gue masih bisa hidup gitu-gitu. Pertama-tama. Tapi kan terus makin lama makin belajar. Terus dia itu kenal, ada komunitas Indonesia, ada komunitas ibu-ibu, POMD namanya, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Jadi mulai terbiasa dan mulai terbiasa, akhirnya ya udah memang enak. Tapi tetap nggak lupa tanah air kok. Tetap komunikasi sama teman-teman yang ada di jabatan lumayan juga saya kasih tahu, di sini tuh ada gini loh. Masa kita nggak bisa sih bikin? Oh ya bisa Mbak, nanti kita coba. Jadi tetaplah saling apa sih, give and take buat tanah air tuh pasti tentu ada, Kimi. Iya, itulah kenapa saya juga salah satu anak Indonesia berperan untuk bikin US5 ini, karena pengen suatu hari juga mengharumkan nama Indonesia nih, from Indonesia to US, walaupun sekarang baru bikin US5 gitu kan. But we never loh, suatu hari sebenarnya saya ada di sebelah Mbak Eva gitu kan, live, hello everyone, saya dari Virginia. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke lebaran di US, Mbak. Kalau di sana ada cuti-cuti untuk ini juga nggak sih, hari raya kan? Kalau di Indonesia ya walaupun work from home, kayaknya besok Senin ya udah mulai banyak ada yang masuk kerja lagi nih, padahal masih hari raya gitu. Kalau di US gimana? Khususnya di VOA sendiri itu gimana, Mbak? Nggak ada, Mbak, karena apalagi VOA itu kan termasuk badan federal ya, badan federal pemerintah begitu. Jadi kita betul-betul mengikuti pemerintah. Liburan di Amerika ini nggak ada libur berdasarkan agama. Jadi liburnya betul-betul hanya libur hari kemerdekaan, misalnya hari pahlawan, ada hari presiden, hari untuk mengenang presiden-presiden Amerika, atau hari buruh. Tapi nggak ada misalnya hari cuti Paskah, nggak ada, atau cuti Idul Fitri. Natal ada, tapi Natal itu dianggap sebagai libur besarnya musim dingin. Jadi biasanya sebelum Natal, tanggal 20 tuh kita udah libur untuk 2 minggu ke depan. Jadi dari 20 sampai tanggal 5 Januari misalnya, itu udah libur. Kayak New Year Eve kali ya, Mbak, ya, kayak gitu ya. New Year Eve. Jadi nggak particular untuk libur Natal. Jadi dengan begitu kita nggak ada cuti, hari raya, nggak ada THR, jangan harapin ada THR ya. Karena semuanya ya normal aja, bekerja profesional. Kalau mau cuti ya kita pakai cuti tahunan kita. 1 tahun kan kita dapat cuti 15 hari. Ya silakan dipakai kalau mau hari raya gitu, Mbak Kimi. Kayaknya nggak masalah deh teman-temannya nggak dapat THR, tapi kan dibiarin pakai dolar ya nggak sih? Iya, tapi pengeluaran juga pakai dolar. Betul. Nah, ngomongin pengeluaran, kalau lebaran di Indonesia kan ya bisa dibilang harga-harga sembako tuh pada naik, makanya kan dapat THR tersebut gitu kan dari kantornya. Di Amerika sendiri, khususnya di pasar-pasar market yang ada di sana, apakah harganya ikutan naik, Mbak? Let's say kayak Mbak juga tetap bikin opor, tetap masak sambal goreng ati. Ada nggak sih tingkat signifikan menjelang hari raya, khususnya kayak lebaran gini, let's say kayak daging gitu. Di Indonesia kemarin mahal banget, Mbak, bisa sampai 150.000 1 kilo gitu kan. Sampai bawang merah juga naik gila-gilaan di Indonesia ya. Cabe aja ya ampun. Nggak, di sini nggak ada. Karena mayoritas juga bukan muslim kan. Saya bilang tadi muslim cuma 1%, jadi memang tidak ada kenaikan harga signifikan terkait hari raya. Tapi kalau terkait pandemi, terkait pandemi saya merasa ada kenaikan harga antara 5-10%. Misalnya kalau dulu harga susu 1 galon itu di sini kira-kira $2, sekarang naik jadi $3.10. Jadi berarti ada naik hampir berapa? Malah itu gede banget, 20% naiknya. Itu yang tapi lebih terkait pandemi. Mungkin karena banyak orang yang sudah tidak bisa beraktivitas normal lagi atau belum sempurna begitu ya. Nah, itu jadi bahan baku sembako itu jadi naik. Tapi selebihnya nggak ada kenaikan sih, Mbak Kimi. Oke. Lalu kalau untuk silaturahmi sendiri gimana? Apakah tetap ada tetangga-tetangga yang berkunjung? Tadi kan Mbak Eva bilang ada Korean, Indian gitu, seperti itu. Apakah kalau kata kita salam-salaman gitu antar tetangga gitu? Salaman enggak, tapi mereka tuh karena saling toleran satu sama lain ya, mereka kirim makanan. Jadi saya di rumah nih banyak, nanti bisa saya ambilin. Ada teman-teman yang orang Arab, orang Sudan kirim kue. Ini loh kue khasnya kita kalau di Arab tuh makannya ginian. Saya lihat tuh ada kayak kue kacang, kue kelapa yang kita di Indonesia biasa. Ada putri salju. Saya bilang nih kalau di Indonesia namanya putri salju. Kamu namanya apa? Terus dia sebut namanya apa? Ya tuh kayak putri salju. Nanti teman yang Korea kirim roll cake. Terus mereka biasanya kalau kirim bilang, Eva,
ini kita belinya di toko halal loh, kamu nggak usah khawatir ini nggak halal. It's okay, gue bilang selama kue gue makan. Jadi kayak gitu-gitu. Atau ada yang kirim minuman sparkling water, dia bilang, Fa, ini bukan wine loh, ini bukan minuman beralkohol, ini sekedar jus, cuma bentuk botolnya aja cantik gitu kayak botol wine, tapi ini bukan wine, jadi kamu bisa minum. Oke, jadi kita saling sharing ya gitu Mbak Kimi. Alhamdulillah. Seru banget. Berarti sama ya, untuk ibaratnya tradisi hantar makanan itu di sana juga tetangganya mengerti lah. Kayak kita kan tetap punya makanan hantar tetangga kanan kiri seperti itu. Seru banget sih Mbak. Cuman bedanya kalau di sana kan beda budaya atau beda warga negara. Jadi kita lebih, bisa dibilang lebih menarik atau lebih berwarna lagi perbedaan seperti itu. Benar Mbak. Nah, berarti kan kalau dengan tahun lalu dan tahun ini Lebaran masih bernuansa COVID ya Mbak Eva sendiri kan tinggal di Virginia di US itu sudah 11 tahun. Apa perbedaan mencolok yang Mbak Eva rasakan ketika Lebaran sebelum COVID dan sekarang sudah di era COVID seperti ini? Aduh, kalau sebelum COVID tuh enak banget. Jadi misalnya saja ya, ini baik di lingkungan teman-teman kantor VOA sendiri, karena VOA kan memang kita ada 45 siaran bahasa, tapi siaran bahasa Indonesia itu yang paling besar dan paling banyak jumlah staffnya. Jumlah staffnya itu hampir 40 orangan Mbak Kimi. Jadi kita tuh biasanya ya sebelum puasa, ya sama kayak kita di Indonesia, sebelum puasa bikin makan-makan dulu, ini makan-makan terakhir nih sebelum puasa gitu. Oke, semua pada bawa makanan potluck. Nanti setelah mau Lebaran itu bikin juga, atau pas buka puasanya kita bikin buka puasa bersama. Dan di komunitas Muslim sendiri juga begitu. Mereka selalu sejak awal ya sudah menggiatkan bakal ada ceramah subuh, bakal ada sholat 5 waktu plus sholat tarawih di masjid misalnya. Ini sebelum corona. Dan kita pada ngikuti itu, meskipun saya jujur nggak selamanya ikut juga. Kenapa? Karena biasanya kalau puasa di sini tuh musim panas, jadi puasanya panjang. Jadi puasanya bisa 16 jam, 17 jam gitu Mbak Kimi. Kita bisa sahur dari jam 4, nanti buka puasanya jam 8, jam 8 malah setengah 9, 8.30 malam gitu ya. 8.30 malam maghrib, buka puasa sebentar, lalu buru-buru ke masjid kan, misalnya sholat Isya dan Taraweh. Itu bisa selesai jam 12 malam. Biasanya anak-anak udah protes, aku capek. Ya udah deh, kalau gitu kita nggak usah tarawih di masjid, jadi tarawihnya di rumah aja. Tapi ya itu sebelum puasa tuh segitu meriahnya ya, orang menyambut saat Ramadan dan Idul Fitri. Tapi ya udah sekarang kan enggak, jadi terpaksa semuanya dibikin di rumah. Ya kita pinter-pinternya lah jadi orang tua, nyenengin anak-anak supaya mau puasa, gimana caranya. Buka puasa juga mereka semangat gitu. Oh, mau buka puasa nih, aku bikin makan apa ya Ibu hari ini ya? Ibu bikin apa Bu? Bikin martabak. Bikin martabak manis hari ini, besok bikin martabak asin, besok bikin. Biasanya sih bapaknya deh tuh. Pokoknya yang urusan makan-makan udah mendingan suami saya. Soalnya kalau aku yang masak kan jadinya hancur belur lah, nggak dimakan. Mendingan bapaknya yang bikin. Yang penting kalau di sana baru buka puasa 8:30 teman-teman. Jadi kita yang di Indo tuh kalau 8:30, kalau waktu Indonesia bagian barat aja tuh udah pulang tarawih atau sudah baru makan malam, sudah kayaknya perut baru begak banget, kadang-kadang baru buka. Kebayang ya lebih panjang puasanya gitu. Oke. Lalu untuk bukaan sendiri sama ya Mbak, ada tajil seperti kurma, kolak pisang atau pisang goreng gitu, andalan gorengan-gorengan seperti itu sama juga di sana? Ya, jadi saya sih tetap sediakan kurma ya, karena bagi saya itu kan bagian dari tata cara kita kalau kita buka puasa sebaiknya kita makan dengan yang manis. Jadi saya selalu sediakan kurma. Tapi kalau anak-anak tuh mereka udah ini kan anak-anak tuh udah kelamaan di sini ya, lebih lama di sini dibandingkan mereka tinggal di Indonesia, karena saya bawa ke sini mereka masih 2 tahunan gitu. Jadi mereka udah terpapar jadi orang nikah gitu. Jadi kalau saya bikin kolak mereka aneh gitu, ngeliat, Ibu masa pisang dikasih kuah sih? What is this gitu? Dia bingung. Ini kolak, aku bilang gitu kan. Aku nggak bisa, aku makan pisangnya aja. Ya udah, jadi walhasil dengan gak usah dibikin kolak, aku kasih pisang aja. Karena dia bingung gitu, kok pisang dikasih kuah. Tapi kalau makanan yang lain tuh mereka bisa makan gudeg, dia tahu, makan soto-sotoan dia tahu ya. Kita bikin soto Manado, soto ayam, soto apa, dia tahu, bisa sate tahu. Tapi ya kalau yang amat sangat kayak itu tadi, misalnya apa sih, kolak atau bubur cendil, dia nggak ngerti tuh Mbak, payah deh. Ya udah, saya sama bapaknya aja yang makan. Nah, ngomongin Lebaran di US lagi Mbak, kita boleh nggak sih touring melihat hidangan Lebaran? Ini kan masih hari kedua nih Lebarannya. Kalau di sana, khususnya tempatnya Mbak Eva, ada hidangan apa aja sih kalau boleh touring ya, melihat hidangan atau cookies-cookiesnya seperti itu? Sebagian udah di Indo tuh, sih.
Oh, serius? Serius. Berarti memang sama dong. Iya, jadi Oh iya ya. tadi pagi aku sampai bikin lagi si ketupat itu. Jadi kemarin bikin ketupat 6 plastik, udah selesai. Hari selesai habis. Jadi pagi-pagi aku bilang, kalian mau makan apa lagi? Ini masih ada opor. Ketupat lagi juga boleh. Ya udah. Jadi aku pagi-pagi udah bikin masakin lontong. Lontongnya sih ada nih di panci kalau mau lihat. Cuman perlengkapan lenong yang lainnya itu udah mulai habis. Tinggal opor dan sayur labunya, rendang. Ya gitu ya begini. Memalukan deh. Berarti sama ya? Enggak memalukan sama sekali. Berarti sama kayak kita di sini ya. Kita juga yang masak dari malam takbiran sampai sekarang lebaran kedua kayaknya udah pada habis semua. Orang udah mulai udah mulai nyari makanan di luar kan, kayak bakso atau mungkin mie ayam seperti itu, karena jadi kayaknya opor-opor udah banyak gitu. Bener, mereka udah pesen sama bapaknya, Ayah, dibagiannya Ayah, besok Ayah bikin mie ayam ya, karena aku udah nggak mau makan opor. Jadi nanti ini paling saya siang-siangan dikit nih udah ke pasar beli beli bakso sendiri. Karena kan nggak ada tukang di sini, nggak ada tukang mie ayam lewat, jadi mau harus bikin sendiri. Jadi aku bilang, ya udah nanti ibu ke pasar, ibu beliin deh mie sama ayamnya, nanti biar Ayah yang bikinin mie ayam. Ya udah, siap tuh Mbak udah untuk bikin mie ayam. Berarti tradisinya masih tidak berubah seperti yang ada di Indo sekarang. Kalau udah kayaknya bisa dibilang udah bosen opor, walaupun sehari 2 hari, kayaknya hari ketiga pengen makan yang lain. Seperti mie ayam atau bakso. Pempek gitu ya. Saya nggak ada tukang pempek di sini. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang keluarga atau anak-anak kan Mbak salah satu ibu yang bisa melahirkan kembar 3 nih Mbak. By the way, sebagai ibu kembar 3 gimana sih ngatur waktunya? Kita kan kembali lagi nih ya bicara tentang support woman, mom support mom juga, khususnya untuk ya Mbak Eva kan mungkin masih ada suami, enak ya kita ingin memberikan support buat single mom yang let's say punya anak tapi mengurus sendiri. Sedangkan Mbak Eva kan anaknya tidak hanya 1 tapi 4, khususnya kembar 3 gitu. Ada nggak sih kayak masukan atau mungkin bisa dibilang support dari Mbak Eva sebagai sesama ibu supaya kita tidak gampang mengeluh? Karena as a mom juga kita suka ya capek ya, tapi nggak bisa mengeluh juga. Harus tetap menjadi ibu yang baik buat anak-anak. Apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai support system to our listeners and also our viewers yang nantinya bisa menyimak di IGTV atau nanti kita akan upload juga di YouTube channel seperti itu? Kalau saya sih alhamdulillahnya suami suportif ya. Jadi ketika datang pun dan dia lihat ya, kalau dia kerja, saya kerja, lalu anak-anak harus diurus oleh babysitter misalnya. Dan ketika itu babysitter yang paling gampang itu adalah anak-anak mahasiswa yang memang mereka menyediakan mau gitu untuk jadi babysitter. Cuman kan mahal banget Mbak Kimi. Jadi per jamnya misalnya mereka minta $8 sampai $10 per jam per anak. Jadi Mbak Kimi bisa bayangkan kalau saya misalnya mau meninggalkan anak, kira-kira taruh kerja 8 jam misalnya. Dia ada 4 anak. Jadi 4 kali 8 dikali ya. 4 kali 8 32 jam dikali $10. Jadi 320 cuman buat sehari. No way. Akhirnya kata suami udah gini. Kamu kerja aja, biar aku yang di rumah. Jadi gantian suami yang memilih untuk menjadi stay home dad. Itu alhamdulillah banget, dan dia suportif sekali soal itu. Karena kita berdua yakin asuhan orang tua itu jauh lebih efektif ya, lebih baik dibandingkan orang lain. Misalnya begitu. Waktu itu kita berduanya mikirnya begitu. Karena memang support sistemnya nggak sebaik di Indonesia. Tapi sebagai single mom atau misalnya single dad, kalau ada di sana barangkali yang punya anak, saya pikir jangan khawatir untuk mau buka komunikasi. Karena saya sendiri gitu. Saya ketika datang, terus yang saya bilang tadi kan nyesel. Aduh, coba di Indonesia kan ada mbak-mbak, ada ibu, ada tetangga, ada tukang bakso lewat, tukang sayur lewat, gitu. Nggak usah pakai repot. Nah, tapi itu saya menyadari itu karena saya merasa sendirian. Padahal kalau saya buka komunikasi, ngobrol sama orang, bilang bahwa aku mau dong kalau misalnya ditunjukin pasar yang deket sini gimana. Oh iya, kalau perlu kalau aku pasar aku mampir gitu. Jadi dia mampir kasih tahu. Jadi kita buka komunikasi dengan orang dan nggak malu-malu untuk ya menyampaikan apa yang kita butuh, apa yang kita perlu begitu ya. Karena kadang-kadang kita perempuan juga merasa nanti kalau gue cerita orang gosipin gue lagi, disangka gue nggak mau gitu kan, suka ada perasaan kayak gitu, atau orang melihatnya titik lemah kita, padahal nggak semua orang begitu. Jadi selalulah terbuka, selalulah positif, yakinlah bahwa orang mau membantu kita asal kita terbuka, dan ketika kita sudah jauh lebih baik ya kita juga bantu yang lain kan gitu ya Mbak Kimi. Kan banyak juga teman-teman Indonesia yang datang misalnya, atau yang kemarin ada beberapa teman yang suaminya kena COVID dan meninggal misalnya, terus ketika dirawat di rumah sakit, dia telepon ngasih tahu, suamiku di rumah sakit. Oke, apa yang aku bisa lakukan? Terus teman-teman tuh semua langsung kumpul. Ada yang bisa masak, kirim masakan buat anaknya. Oke, anaknya butuh apa lagi nih?
sabun cuci atau apa. Jadi kita langsung bisa support. Kalau kita aja nggak terbuka ya gimana orang bisa bantu gitu Mbak Kimi. Jadi dan selalu komunikasi meskipun ya benar kayak Mbak Kimi, gak semuanya juga mulus. Sekarang saya sama suami juga ada bentrok-bentrok dikit gitu ya, 1-2 hari besoknya balik lagi. Mbak Kimi. Oke, berarti poinnya adalah kita harus bisa menjadi pribadi yang ya mungkin tidak, iya, pertama positif, bisa menerima bantuan dari orang lain, tidak gengsi, dan terutama juga kita harus bisa lebih terbuka. Kadang kan kepribadian orang beda-beda ya Mbak Eva. Ada yang nyaman dia melakukannya sendiri atau bisa bilang introvert seperti itu. Dia lebih nyaman dengan pribadinya yang tidak orang banyak ikut campur atau tidak suka dengan keramaian dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kembali lagi gimana punya kita sebagai manusia atau makhluk bersosialisasi tidak bisa hidup sendiri gitu, meskipun yang posisi kita atau status kita adalah seorang ya single mom atau single dad seperti itu kan Mbak Eva ya, gitu. Saya kasih contoh satu ya, waktu baru-baru datang misalnya harga jaket untuk winter itu kan mahal sekali. Jaket winter yang bagus itu kan mahal. Sementara kita tadi saya bilang kita punya anak 4, gaji masih belum cukup, maksudnya kita masih bingung untuk urusan kontrak rumah, mau beli mobil apa nggak beli mobil, belum bayar pajak, gitu segala rupa. Nah terus saya ngomong sama sesama ibu-ibu yang bule, ini bukan orang Indonesia, ini perkumpulan ibu-ibu orang tua murid lah di sekolah. Terus mereka bilang, kamu tahu nggak di Amerika ini setiap ada 1, 2, 3 kali musim ya, musim terutama musim semi, musim ketika dari dingin ke panas, musim semi,